Salam sejahtera bagi kita sekalian, Shalom. Pada saat ini kita akan kembali lagi dengan Gema Firman Bukit Zaitun dan mengawali pembacaan Alkitab. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, firman-Mu terus-menerus ditaburkan menjadi bagian setiap umat-Mu di bumi ini, yang saat ini menjadikan kami lagi untuk dapat mendengarkannya. Kami mohon pertolongan-Mu, Roh Kudus beri hikmat atas kami, sehingga kebenaran firman-Mu itu menjadi berkat untuk hidup kami, baik di hari ini, esok, dan selalu terus. Berfirmanlah, sedia kami mendengarkan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Gema firman di hari ini kita baca dalam Lukas pasal 6 ayat 37 hingga ayat yang ke-42. Hal menghakimi. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaan. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah pembacaan Alkitab sebagai berita firman untuk kita di saat ini. Kita telah mendapatkan bacaan ini untuk kita di saat ini yang menyuarakan tentang hal menghakimi. Dari berita Alkitab melalui Lukas pasal 6 ayat 37 sampai 42 ini lebih banyak untuk menghentar kita dalam hal bagaimana mengampuni, sebagaimana pengampunan yang Tuhan telah bagikan bagi kehidupan manusia di bumi ini. Dari keadaan ini pun kita hendak melihat bagaimana bagian-bagian dari ayat-ayat Alkitab ini yang dimulai dengan "Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni." Ini adalah merupakan bagian yang setidaknya menjadi bagian pemahaman
yang utuh dalam perjalanan kehidupan kita tentang hal mengampuni. Kita tidak dapat mempunyai pengertian yang cuma sebagian-sebagian saja dalam hal memahami tentang bagaimana mengampuni dan bagaimana menghakimi. Karena sesungguhnya melalui bacaan Alkitab ini, Yesus Kristus hendak memberitahu kepada kita tentang kerangka utuh bahwa keadilan, penghakiman, dan kekudusan Tuhan senantiasa tidak boleh diabaikan dalam kehidupan ini. Karena itu kita tidak bisa menganggap penghakiman sebagai sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Tapi justru itu sangat perlu dalam perjalanan kehidupan sebagai umat manusia di dunia ini. Dari ayat 7 ini, dengan kesatuan bagian yang lain, dan sesungguhnya kita sedia untuk melihat bagaimana sesungguhnya keadilan Tuhan dan penghakiman Tuhan itu. Oleh sebab itu, menghakimi ada hal yang harus dikerjakan. Memberikan penghakiman itu adalah suatu yang memang tidak bisa dilepaskan dalam perjalanan kehidupan umat manusia di dunia ini. Namun Tuhan mengingatkan kepada kita bagaimana penghakiman yang semestinya dilakukan, yaitu kita harus memiliki bentuk ataupun prinsip yang mutlak dan benar dari pelaksanaan penghakiman itu. Jadi kalau kita tidak memiliki prinsip yang mutlak, prinsip yang benar tentang hal ini untuk menjadi hakim, jangan sekali-sekali kita menghakimi. Kalau kita tidak punya batasan, mana yang benar dan mana yang salah, mana yang tidak boleh dan mana yang boleh untuk memutuskan perkara, maka janganlah itu dilakukan. Kalaupun kita sepertinya kabur tentang mana kehendak Tuhan dan mana yang Tuhan benci, maka kita tidak boleh menjadi hakim dalam perkara siapapun. Inilah hal yang patut kita harus ingat dan miliki dalam kehidupan sebagai manusia di dunia ini. Dan sesungguhnya dari keadaan ini kita diajak untuk tidak menghakimi berdasarkan apa yang kelihatan dari yang kita dapati. Tapi sesungguhnya kita selalu menjadikan firman untuk menentukan kebenaran dan ketidakbenaran itu dari keadaan seseorang atau siapapun yang ada di sekitar kita. Ini adalah suatu prinsip yang patut menjadi bagian dalam kehidupan sebagai orang yang percaya, yang meyakini bahwa Yesus sebagai hakim yang adil, yang telah menuntun kita untuk menjadi murid-Nya, dan kita pun akan terus menggapai apa yang hendak Dia kehendaki dalam kehidupan ini. Tuhan menghakimi pada zaman akhir nanti. Setelah sebelumnya Dia memberikan peringatan dan Dia memberikan belas kasihan dalam kehidupan kita di dunia ini. Belas kasih Tuhan itu sungguh nyata atas siapapun tanpa membeda-bedakan satu sama lainnya. Mereka yang telah berbuat dosa, mereka yang telah bersalah, mereka yang telah melakukan kejahatan di mata Tuhan,
ada belas kasihan dari Tuhan untuk mengingatkan kita tentang keadaan yang sesungguhnya, bahwa pada waktu peringatan dan belas kasihnya itu kita tidak sentuh hati kita untuk mendapatkan berkat di dalamnya, atau kita menolak peringatan-peringatan Tuhan dan menolak belas kasih Tuhan itu dalam hidup kita, maka kita akan mendapatkan penghakiman itu. Penghakiman yang di dalamnya mendatangkan kebinasaan bagi mereka yang menolak maksud dari kasih dan kemurahan Tuhan dengan mengingat-ingatkan atau meminta supaya bertobat, meminta supaya menjalankan hidup yang sesungguhnya menurut maksud Tuhan. Tapi jika itu tidak diindahkan dan tidak memberi kesempatan hati diubah, perbuatan dibaharui, maka segalanya itu membawa suatu malapetaka bagi perjalanan kehidupan sebagai manusia di dunia ini. Inilah kemungkinan-kemungkinan manusia telah menolak untuk dibimbing, dituntun dalam keadaan melalui peringatan dan belas kasih Tuhan Allah untuk membuahkan kiranya pertobatan yang mendatangkan satu kesukacitaan, kebahagiaan tersendiri dalam kehidupan sebagai milik Allah. Jadi penghakiman itu adalah mutlak, harus ada bagi kehidupan manusia di dunia ini. Dan kita pun harus menghakimi bukan dengan standar kepentingan dan keinginan manusiawi belaka, tapi teristimewa dengan standar firman Allah yang telah Dia nyatakan lewat bacaan Alkitab ini, bahwa ayat 37, penghakiman itu harus dilihat dari sisi yang sungguh-sungguh menghentar setiap orang memahami maksud dan kerinduan Tuhan, bahwa melalui ayat 37 ini penghakiman dikerjakan bukan dengan bagaimana kita sebagai manusia menyatakan keinginan dan standar manusiawi belaka, tetapi hal ini dikerjakan berdasarkan firman Tuhan sebagai standar untuk menghakimi. Jangan menghakimi, jangan menghukum, ampunilah. Ini berarti Tuhan menuntut kita tidak selalu menempatkan diri sebagai orang yang menghakimi atau orang yang sedang kesulitan karena kejahatan orang lain. Kita mesti memikirkan bagaimana sepenuhnya keadaan hidup kita yang diberi anugerah dan diberi berkat pengampunan dari Tuhan, yang telah mengajarkan untuk mengajak setiap orang memiliki kekuatan untuk mengampuni, dan pengampunan yang sesungguhnya yang harus terjadi dalam kehidupan sebagai milik Allah. Jadi saat orang datang kepada kita dan mengatakan kalau boleh beri ampunan bagi dia, dan kiranya setiap kita yang ada di sekitar orang yang memohon ini ataupun yang telah memohon pada kita sedia untuk menyatakan ampunan itu. Karena sesungguhnya dia datang dengan penuh harapan bahwa dia memerlukan apapun yang telah dia minta itu untuk kehidupannya, agar kiranya dia memperolehnya. Dan dengan kerinduan itu pun, maka ada ajakan dari bagian Alkitab ayat 37 ini. Kita
sedia untuk memberi ampunan. Karena sesungguhnya kita pun seringkali memohon ampunan kepada Tuhan dalam banyak hal, dalam berbagai keadaan. Apakah secara pribadi, apakah dalam kehidupan di rumah tangga, di keluarga, di kehidupan sebagai persoalan jemaat, selalu kita berharap Tuhan mengampuni kita. Tuhan mendatangkan ampunan atas kesalahan dan atas dosa kita. Maka jika ini kita memohon pada Tuhan dan Tuhan mendengar kita, Tuhan memberi jawaban bagi kita, maka jawablah kerinduan orang yang datang dengan memohon ampunan kepada kita. Karena Yesus sebagai guru telah mencontohkan ini untuk kiranya diteladani dalam kehidupan sebagai orang yang hidup di dalam Kristus, bahwa kita pun mengikuti jejak Dia yang telah meneladankan bagaimana mengasihi orang, bagaimana mengampuni orang, bagaimana melihat sesama hidup sebagai bagian dari anugerah Tuhan untuk mencapai suasana sukacita, suasana damai, suasana kasih antara satu sama lainnya. Inilah keberadaan kita yang patut kita lakukan di hadapan Tuhan terhadap sesama dan setiap langkah hidup sebagai orang percaya di bumi ini. Itulah kondisi perjalanan kehidupan orang yang ingin mengampuni dan tidak segera menghakimi dalam keadaan apapun. Sebab permohonan belas kasihan adalah kondisi di mana keadaan itu seseorang atau siapapun sungguh-sungguh memerlukan belas kasihan itu sendiri, meminta tolong ampunan itu, seperti juga kerinduan kita yang terus-menerus kita ucapkan dan dialogkan kepada Tuhan, supaya Dia mengampuni kita dari segala kesalahan kita, dari segala perbuatan kita yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, dengan cara bukan mengucapkan kata-kata yang indah, yang luar biasa disampaikan kepada Tuhan, tapi kebanyakan kita lakukan itu dengan merendah, dengan rendah hati, rendah diri, kemudian mengatakan kepada Tuhan, "Ya Tuhan, ampunilah saya yang berdosa ini." Itu adalah keadaan yang real dalam kerinduan permohonan kita kepada Tuhan, yang juga dilakukan oleh orang-orang yang telah bersalah kepada kita, yang meminta kiranya Dia pun diampuni. Maka sesungguhnya Tuhan mengerjakan ampunan itu dengan caranya untuk memberi belas kasihan kepada siapapun yang dekat dengan Dia, yang berharap kepada Dia, yang datang dengan pengertian bahwa sesungguhnya dia ingin diubahkan, dia ingin beroleh kekudusan untuk terus-menerus ada di dalam Tuhan. Karena itu kalimat "jangan menghakimi" adalah jangan terus berpikir menentukan nasib orang di kehidupan di dunia ini. Tapi kita sesungguhnya sekali-kali berpikir untuk bagaimana posisi kita di hadapan Tuhan Allah yang memohon belas kasihan, dan kiranya Allah mendengar sebagaimana kita pun melakukannya untuk orang lain yang ada di sekitar kita yang memerlukan pertolongan dengan permintaan ampun itu sendiri. Itulah yang hendak dimintakan menjadi ajakan bagi kita melalui ayatnya yang ke-37 tadi, supaya dari keadaan ini keadilan tetap mempraktekkan pengampunan lebih besar daripada pernyataan keadilan itu sendiri. Maka di saat kita bertindak dengan kasih, dengan kemurahan dan pengampunan. Dan tindakan itu adalah sesuatu yang patut dikerjakan sebagai milik Allah.
Dan jangan kita berpikir dengan keadaan yang selalu terus mempersalahkan dan menyatakan salah dengan langsung menghakimi secara tindakan. Tapi kita harus memiliki perimbangan dengan cerdik untuk melihat segala kejahatan itu, apakah itu suatu yang memang adalah telah merugikan bagi orang yang di sekitar kita atau kita sendiri, tapi kita memutuskan untuk tidak segera membalasnya dengan cara kita sebagai manusia yang terkadang pembalasan itu dilakukan secara emosional, bahwa kita lakukan itu dalam bentuk untuk memurkai dengan amarah, dengan kebencian, dengan penuh keadaan yang membuat orang lain terpojok karena penghakiman manusiawi kita yang ternyata tidak sesuai dengan penghakiman dari Tuhan Allah sendiri. Inilah keadaan, maka jika kita mengampuni orang, Tuhan pun akan menyatakan ampunan. Jika kita tidak mengampuni, maka Ia pun tidak akan mengampuni. Itu adalah kenyataan yang memang menjadi sifat untuk ditaruh dalam perjalanan kehidupan kita yang harus disikapi. Bagaimana seharusnya kita siap membangun hidup ini dalam iman kepada Tuhan, sebagaimana juga yang diajarkannya kepada kita di dalam doa Bapa kami. Dalam doa Bapa kami, kita diampuni karena kita mengampuni. Maka keadaan itu jangan sampai dilupakan dalam setiap kehidupan sebagai orang yang percaya. Kita bukan saja mendengar, tapi juga mengerjakan kebenaran dari yang telah kita dapati melalui firman Allah ini. Inilah kenyataan dari bagian ayat 37 ini. Kalau dalam ayat yang ke-38 disebut bahwa berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ini membicarakan tentang kebiasaan memberi kepada orang yang memerlukan. Kalau kepada bangsa Israel pada waktu itu, kondisi budaya orang Israel, tidak ada orang Israel yang ingin untuk jadi pengemis. Yang ingin jadi pengemis pasti hanya mereka yang betul-betul ketiadaan apa-apa, yang miskin, yang tidak punya sesuatu apapun. Berbeda dengan budaya yang kita hadapi, alami di dunia sekarang ini, di sekitar kita. Mengemis, tapi segala keperluannya sudah lengkap, ada di dalam rumahnya. Dia terus menjadi peminta-minta, padahal apa yang dia perlu itu sudah ada, sudah dimilikinya dalam berbagai hal di lingkup kehidupannya sehari-hari. Maka keadaan inilah yang berbeda dengan kehidupan pengemis pada masa itu di bangsa Israel. Karena itu mereka lebih baik hidup miskin daripada mengemis. Artinya mereka tidak ingin terus-menerus menjadi peminta-minta. Mereka terpaksa meminta karena tidak ada orang yang rela meminta, apalagi memanipulasi permintaan untuk memperkaya diri, sehingga orang-orang yang meminta-minta itu benar-benar sungguh kesulitan, sungguh tidak berpunya apa-apa dalam berbagai hal dalam kehidupan mereka. Karena itu Tuhan membiasakan dalam kehidupan orang di zaman perjanjian lama atau di masa Taurat
untuk punya belas kasihan kepada orang yang memerlukan. Jadi kalau kita atau bangsa Israel pada waktu itu sedang panen gandum ataupun panen apa saja di kebun, mereka harus membiarkan apa yang seharusnya mereka bawa sebagian dari yang telah mereka panen itu. Karena akan ada orang yang memerlukan itu, teristimewa mereka yang tidak berpunya, yang membutuhkan apa yang ditinggalkan dari hasil panen itu. Itu adalah cara kerja untuk menyatakan belas kasih kepada orang yang malu datang untuk meminta-minta, tapi sesungguhnya mereka akan mendapatkan dengan cara-cara pengasihan dari orang yang mendapat berkat banyak dari panen itu sendiri. Walau ada mereka yang sesungguhnya dengan hidup pelit, hidup yang sungguh-sungguh sukar memberi, segala sesuatu yang ada di kebunnya dipanen, tidak perlu ada yang disisahkan untuk siapapun. Harus dibawa pulang semua. Itu adalah sesuatu yang memang terjadi dan dialami. Karena itu mereka disebut sebagai orang-orang yang akan menempati tempat kebinasaan dalam kehidupan mereka di akhirat. Itulah kondisi kenyataan yang terjadi pada bagian ayat 38 ini, yang hendak menuntun kita bagaimana sesungguhnya memberi belas kasihan kepada mereka yang memerlukannya. Karena itu kita diajak untuk melakukan itu, dan kelak segala sesuatu yang telah ditumpahkan atau ditaruh, kalau pada bangsa Israel pada waktu itu bukan melalui tangan, tetapi baju yang dipakai itu dipakai untuk mendapatkan apa yang diberikan oleh mereka yang berpunya, yang telah mendapatkan hasil dari panen gandum dan lain-lain pada waktu itu. Lalu mereka yang berpunya itu dengan belas kasih mencurahkan sebanyak mungkin dari apa yang masih dapat mereka miliki dalam hal dengan mendapatkan berkat dari orang lain tersebut. Dan sesungguhnya keadaan dan kondisi ini akan juga dilimpah ruakan kepada mereka yang telah memberi tanpa berhitung-hitung apapun yang telah diberikan. Sebab sesungguhnya inilah yang diharapkan dan dimintakan oleh Yesus kepada pengikut-pengikutnya pada waktu itu, tapi juga untuk kita di masa ini. Kondisi dari bagian Alkitab selanjutnya, Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Maka keadaan ini hendak menuntun kepada kita juga di zaman ini. Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Maksudnya adalah Yesus mau menekankan yang dia ajarkan mengenai pengampunan, bukan cuma ajaran, tetapi juga menuntun, mengarahkan, mengajak supaya melakukan. Berarti dia sendiri sudah mengerjakan hal ini. Yesus telah berbuat tentang hal ini, dan dia bukan mengajar pengampunan, tetapi dia memberi ampunan. Dia bukan sekedar mengajarkan tentang pengampunan, tapi dia telah memberi ampunan yang mengajak umatnya untuk melakukan ampunan itu kepada mereka yang memerlukan pengampunan. Sebab Tuhan Yesus telah lakukan itu sampai di kayu salib. Dia berdoa kepada Bapa, ampunilah mereka. Jadi Yesus mengatakan, kalau aku tidak melakukan itu, maka aku sama saja seperti orang buta.
seperti orang buta yang sedang menuntun orang buta, dan hal ini pasti akan jatuh ke dalam lubang. Siapa saja yang bisa menuntun lebih baik daripada Kristus mengenai pengampunan, maka Tuhan Yesus adalah contoh yang sempurna untuk mengampuni. Itu sebabnya Yesus mengatakan, kalau cuma orang buta yang tuntun kamu mengampuni, dua-duanya akan jatuh ke dalam lubang. Tapi Yesus bukan orang buta, karena dia adalah yang memberi teladan dalam memberi ampun tersebut. Dan dalam kaitan dengan ayat selanjutnya, seorang murid tidak lebih dari gurunya, tapi barang siapa telah tamat akan sama dengan gurunya. Tuhan tidak minta kita mengampuni dengan cara yang lebih besar dari Tuhan, tapi Tuhan meminta supaya kita mengampuni seperti apa yang telah Dia lakukan. Maka Ia sudah menjadikan contoh, mengatakan, aku gurumu dan kamu lebih rendah dari aku, tapi aku sedang bimbing kamu supaya kamu sama dengan aku. Artinya, sebagai guru, dia mengajak supaya murid-muridnya, pengikut-pengikutnya itu menjadi sama dengan dia. Apa yang dilakukan untuk mengampuni, maka keadaan pengampunan itu juga harus dilakukan oleh pengikut-pengikutnya kepada mereka yang memerlukan ampunan. Sebab guru yang baik tidak menyuruh mereka untuk mengerjakan hal itu, tapi dia yang memulainya, dia yang mendahului untuk kegiatan-kegiatan ini. Itulah kenyataan dari sikap Yesus kepada murid-muridnya, tapi juga yang telah membimbing kita sampai pada saat ini. Dan ayat yang terakhir 41 dan 42, Tuhan Yesus mengatakan, mengapa melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Tuhan seringkali memakai banyak istilah yang disampaikan kepada murid-murid untuk mengenal bagaimana sesungguhnya mereka memahami tentang sikap Yesus yang seutuhnya. Dan di sini kedapatan bahwa Yesus mau melihat sebagaimana pertukangan dengan pertukangan kayu yang telah bekerja. Mereka sedang melakukan penggergajian, seringkali kesulitan oleh karena serbuk-serbuk kayu tersebut masuk di matanya. Maka Yesus memakai contoh. Ada orang bekerja di tempat pemotongan kayu, tukang kayu, lalu ada serbuk masuk ke matanya. Tiba-tiba datang satu orang yang di matanya bukan hanya serbuk, tapi ada balok kayu masuk ke mata. Dan keadaan ini menuntun, mengajak, melukiskan bagaimana kesalahan yang ternyata lebih besar ada pada orang yang mau membersihkan dan menunjuk selumbar yang ada di mata orang lain, di kehidupan orang lain, sementara untuk yang lebih besar ada padanya, dia tidak tahu, dia tidak melihat itu sebagai bagian bahwa dia sedang ada dalam kehidupan bersalah, berdosa, dan melakukan yang lebih besar dari apa yang dilakukan oleh orang lain. Ini hendak mengingatkan bahwa kita harus siap memiliki kemampuan untuk mengampuni. Harus melihat bahwa sesungguhnya ada keadaan salah, keadaan dosa yang mungkin lebih besar di dalam kehidupan kita yang memerlukan ampunan. Maka dengan segala kelemahan,
keterbatasan itu, kita datang kepada Dia, memohon perkenanannya untuk kita kiranya mendapat ampunan. Begitupun di tengah-tengah kehidupan orang lain yang ada di sekitar kita. Kita mengajak hidup kita supaya diubah oleh kekuatan kuasa roh Allah, sehingga sampai kapanpun, dalam kondisi apapun, kita akan terus menjadi anak-anak kepunyaannya, karena kita semakin berjalan pada keadaan yang terus-menerus mengentar hidup kita, datang pada keadaan mengampuni dan memberi ampun, serta mengajak dan mendatangkan suatu kebaikan bagi siapapun yang ada di sekitar kita. Begitu juga Allah dalam Yesus Kristus melihat kita dengan keadaan yang terus memerlukan ampunan dan mendapatkan berkat pertolongannya dari setiap keadaan hidup dimanapun, dalam kondisi apapun kita menjalani hidup ini. Inilah rangkaian-rangkaian dari kerinduan berita Alkitab melalui Lukas 6 ayat 37 sampai 42 ini untuk menjadi bagian perenungan kita baik di minggu ini, demikian juga dalam perjalanan hidup kita sehari-hari. Semakin kita sedia untuk datang kepada Tuhan dan meminta ampun kepada Dia, maka kita selalu juga sedia menyatakan ampunan itu bagi siapapun di lingkup kehidupan kita yang memerlukannya dengan kehadiran kita di kehidupannya. Tuhan memberkati kita dan menangguhkan firman-Nya ini selalu nyata menghentar kita di masa ini sampai pun Tuhan datang. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau mengarahkan kami, membimbing kami dengan kebenaran firman-Mu di saat ini, agar kiranya kami menaatinya dengan kesetiaan untuk selalu mengoreksi hidup kami, bahwa kami ini memerlukan ampunan dari Tuhan, tapi juga kami harus siap memberi ampun kepada siapapun yang bersalah, yang sedang dan telah melakukan hal-hal yang tidak kita kehendaki. Sesungguhnya Tuhan mengerjakan berkat ini atas setiap orang yang semakin hari semakin datang dalam kerinduan untuk dibasuh dan dibimbing ke arah jalan yang berkenan kepadamu. Dengarkanlah harapan kami ini, biarlah bimbingan kasih-Mu menolong kami untuk hidup dalam saling mengampuni satu sama lainnya, sehingga damai sukacita Kristus dihadirkan dan nyata di hidup ini. Ampuni dosa kami, kasihani kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman dan Shalom. Terima kasih.